Selamat siang, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang perencanaan dan penganggaran keuangan desa. Sebelumnya, perkenalkan saya Cindy Yohana Baban, rekan saya Joshua Rajagugu, Samuel Ferry, Natasha Agustina, dan Siti. Baiklah, kami akan memulai presentasi kami. Perencanaan, penganggaran, dan pokok-pokok kebijakan dana desa dalam APBN. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau disebut RPJMN 2015 sampai 2019 merupakan visi, misi, dan agenda atau nawacita yang berfungsi untuk menjadi pedoman kementerian atau lembaga dalam menyusun rencana strategis dan acuan dasar dalam pemantauan dan evaluasi RPJMN. RPJMN juga dapat menjadi acuan bagi masyarakat yang berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan normal. RPJMN 2015 sampai 2019 merupakan tahapan ketiga dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional atau RPJPN 2005 sampai 2025. Visi Pembangunan Ekonomi Nasional dalam RPJP 2005 sampai 2025 adalah terwujudnya perekonomian yang maju, mandiri, dan mampu secara nyata memperluas peningkatan kesejahteraan masyarakat berlandaskan pada prinsip-prinsip ekonomi yang menjunjung persaingan sehat dan keadilan, serta berperan aktif dalam perekonomian global dan regional dengan bertumpu pada kemampuan serta potensi bangsa. Dalam rangka perwujudan visi RPJP 2005 sampai 2025 dilakukan melalui 7 misi pembangunan. Yang pertama, mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan. Kemudian yang kedua, mewujudkan masyarakat maju, berkesinambungan, dan demokratis berlandaskan negara hukum. Ketiga, mewujudkan politik luar negeri bebas aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim. Keempat, mewujudkan kualitas hidup masyarakat Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera. Kelima, mewujudkan bangsa yang berdaya saing. Keenam, mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional. Ketujuh, mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN 2015 sampai 2019 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 dijalankan dengan peneguhan kembali jalan ideologis bangsa, yaitu Pancasila dan Trisakti. Pertama, kedaulatan dalam politik diwujudkan dalam pembangunan demokrasi politik yang berdasarkan hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kedua, berdiri dalam ekonomi diwujudkan dalam pembangunan demokrasi ekonomi yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan di dalam pengelolaan keuangan negara dan pelaku utama dalam pembentukan produksi dan distribusi nasional. Ketiga, kepribadian dalam kebudayaan diwujudkan melalui pembangunan karakter dan gotong royong yang berdasar pada realistis kebinekaan dan kemaritiman sebagai kekuatan potensi bangsa dalam mewujudkan implementasi demokrasi politik dan demokrasi ekonomi Indonesia masa depan. Mengacu pada tantangan yang akan dihadapi bangsa Indonesia ke depan, maka arah kebijakan umum pembangunan nasional pada tahun 2015 sampai 2019 adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Kedua, meningkatkan pengelolaan dan nilai tambah sumber daya alam atau SDA yang berkelanjutan. Ketiga, mempercepat pembangunan infrastruktur untuk pertumbuhan dan pemerataan. Keempat, meningkatkan kualitas lingkungan hidup, mitigasi bencana alam, dan penanggulangan perubahan iklim atau penanganan perubahan iklim. Kelima, penyiapan landasan pembangunan yang kokoh.
Keenam, meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan. Ketujuh, mengembangkan dan memeratakan pembangunan daerah. Untuk memperjelas arah perwujudan visi pembangunan yang dimaksud, 9 agenda prioritas ditetapkan Presiden untuk menunjukkan prioritas dalam jalan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan, yang selanjutnya dirumuskan 9 agenda prioritas atau nawacita, yaitu yang pertama, menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara. Kedua, membuat pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya. Ketiga, membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. Keempat, memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya. Kelima, meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia. Keenam, meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama-sama bangsa Asia lainnya. Ketujuh, mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik. Ke-8, melakukan revolusi karakter bangsa. Kemudian yang ke-9 adalah memperteguh kebinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Joshua. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kebijakan pengalokasian dana desa pada APBN. Ada 3. Yang pertama itu, desa dan desa adat yang ditransfer melalui APBD kabupaten atau kota yang dialokasikan kepada setiap desa secara merata dan berkeadilan. Lalu yang kedua, dana desa dihitung berdasarkan proporsi dan bobot formula. Lalu yang ketiga, pelayanan formula tersebut mempertimbangkan dan memperhatikan aspek pemerataan dan keadilan. Perencanaan keuangan desa. RKP Desa merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa. Perencanaan pembangunan desa disusun berdasarkan hasil kesepakatan dalam masyarakat desa yang pelaksanaannya pada bulan Juni tahun anggaran berjalan. RKP Desa paling sedikit berisi uraian sebagai berikut. Yang pertama, evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun sebelumnya. Lalu yang kedua, prioritas program kegiatan dan anggaran desa yang dikelola oleh desa. Lalu yang ketiga, rencana program kegiatan dan anggaran desa yang dikelola oleh desa sebagai kewenangan dari pemerintah. Yang keempat, pelaksanaan kegiatan desa yang terdiri atas unsur perangkat desa dan masyarakat desa. Rancangan RKP Desa berisi prioritas program dan kegiatan yang didanai oleh yang pertama, pendapatan asli desa, lalu pendapatan keuangan dari pihak ketiga, swadaya masyarakat desa, bantuan keuangan dari pemerintah daerah provinsi atau pemerintah kabupaten dan kota. Saya akan melanjutkan presentasi berikutnya, di mana RKP Desa menjadi dasar dalam penyusunan rancangan APB Desa atau RAPB Desa, di mana teknis penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa agar tercipta keselarasan yang telah diatur dalam Permendagri nomor 114 tahun 2014 tentang pedoman pembangunan desa. Sedangkan untuk prioritas penggunaan dana desa khususnya tahun 2015 telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi nomor 5 tentang penetapan prioritas penggunaan dana desa tahun 2015, Rancangan Peraturan Desa tentang RKP Desa, dan dibahas serta disepakati bersama oleh Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa tentang RKP Desa. Selanjutnya yaitu terkait dengan mekanisme perencanaan dalam pengelolaan keuangan desa. Ada 9 mekanisme dalam perencanaan dan pengelolaan keuangan desa. Yang pertama yaitu Sekdes menyusun Raperdes APB Desa. Yang kedua yaitu menyampaikan Raperdes APB Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa atau BPD untuk dibahas dan disepakati bersama. Yang ketiga yaitu Raperdes APB Desa yang telah disepakati disampaikan kepada Bupati atau Wali Kota melalui camat. Yang keempat yaitu Bupati atau Wali Kota menetapkan hasil evaluasi
rancangan APB Desa. Yang kelima, peraturan desa berlaku bila bupati atau wali kota tidak memberikan hasil evaluasi. Yang keenam yaitu bila bupati atau wali kota menyatakan hasil evaluasi Raperdes APB Desa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan, Kades melakukan penyempurnaan. Yang ketujuh yaitu bupati atau wali kota membatalkan Perdes bila Kades tidak menindaklanjuti hasil evaluasi. Yang kedelapan yaitu adanya pembatalan peraturan desa sekaligus menyatakan berlakunya pagu APB Desa tahun anggaran sebelumnya. Yang kesembilan yaitu Kades memberhentikan pelaksanaan Perdes dan selanjutnya Kades bersama BPD mencabut Perdes yang dimaksud. Yang selanjutnya yaitu membahas tentang proses penganggaran atau APB Desa, di mana pengertian keuangan desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yaitu semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa di mana terdapat dalam pasal 71. Hak dan kewajiban tersebut dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan yang perlu yang diatur dalam pengelolaan keuangan desa yang baik. Selanjutnya yaitu proses penyusunan APB Desa yang dimulai dengan urutan. Yang pertama yaitu adanya pelaksanaan kegiatan penyampaian usulan anggaran kegiatan kepada sekretaris desa berdasarkan RKP Desa yang telah ditetapkan. Yang kedua yaitu sekretaris desa menyusun rancangan peraturan desa tentang APB Desa atau RAPB Desa dan menyampaikannya kepada kepala desa. Yang ketiga yaitu kepala desa selanjutnya menyampaikan kepada Badan Permusyawaratan Desa atau BPD untuk dibahas dan disepakati bersama. Rancangan peraturan desa tentang APB Desa disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan antara kepala desa dan BPD. Yang keempat yaitu rancangan peraturan desa tentang APB Desa yang telah disepakati bersama sebagaimana selanjutnya disampaikan oleh kepala desa kepada bupati melalui camat atau sebulan lain paling lama 3 hari sejak disepakati untuk dievaluasi. Yang kelima yaitu bupati atau wali kota menetapkan hasil evaluasi rancangan APB Desa paling lama 20 hari sejak diterimanya rancangan Perdes tentang APB Desa. Lalu peraturan desa tersebut tentang APB Desa ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran berjalan. Di mana yang selanjutnya itu adalah struktur APB Desa. Yang pertama yaitu ada pendapatan desa. Pendapatan desa adalah penghasilan yang diperoleh desa yang bersumber dari pendapatan asli desa, pendapatan transfer, ataupun pendapatan lain-lain desa. Yang selanjutnya itu belanja desa, di mana belanja desa yang dilakukan oleh desa baik melalui rekening kas atau langsung dibayar ke supplier yang kemudian kewajiban dalam satu tahun anggaran yang tidak diperoleh pembayarannya kembali serta diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan desa yang disepakati dalam permusyawaratan desa. Yang selanjutnya yaitu tentang pembiayaan, di mana pembiayaan meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran yang berikutnya yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa di mana terdapat dalam pasal 71. Hak dan kewajiban tersebut dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan yang perlu yang diatur dalam pengelolaan keuangan desa yang baik. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan terkait dengan pendapatan asli desa, pendapatan transfer desa, dan belanja desa. Di mana yang pertama, pendapatan asli desa itu adalah pendapatan yang bersumber dari hasil usaha atau berasal dari pendapatan yang sahnya. Kemudian pendapatan asli desa itu dibagi menjadi 4. Yang pertama hasil usaha desa,
di mana hasil usaha desa itu terdiri dari hasil pengelolaan kas desa, hasil pengelolaan pasar desa, hasil pengelolaan pasar hewan, hasil pelelangan ikan yang dikelola oleh desa, dan lain-lainnya. Yang kedua, hasil desa lainnya. Hasil desa lainnya itu ialah hasil aset desa. Terdiri dari yang pertama pendapatan sewa tanah kas desa, pendapatan sewa gedung milik desa. Yang ketiga itu swadaya, partisipasi, dan gotong royong. Terdiri dari hasil swadaya, hasil gotong royong, hasil partisipasi lainnya. Kemudian yang keempat, pendapatan lain-lain asli daerah yang sah adalah yang pertama pungutan desa, hasil penjualan, hasil pelepasan tanah desa tahun berjalan, bunga simpanan uang di bank, dan lain-lain. Kemudian pendapatan transfer desa itu dibagi menjadi 5. Yang pertama dana desa, bagi hasil pajak dan retribusi, alokasi dana desa, bantuan keuangan provinsi, bantuan keuangan kabupaten atau kota. Kemudian pendapatan dana desa yang sah yang lain-lain terdiri dari pendapatan hibah dari pemerintah pusat, pendapatan hibah dari pemerintah provinsi, pendapatan hibah dari pemerintah kabupaten atau kota, pendapatan hibah dari organisasi atau lembaga swasta, pendapatan hibah dari kelompok atau masyarakat perorangan, pendapatan hibah dari perusahaan di desa, dan pendapatan sumbangan dari pihak ketiga lainnya. Kemudian belanja desa. Belanja desa diatur di dalam pasal 7 ayat 1 dan ayat 2 yang berbunyi sebagai berikut. Pendapatan desa diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang disepakati dalam musyawarah desa dan sesuai dengan prioritas pemerintah daerah, kabupaten, kota, pemerintah daerah, provinsi dari pemerintah. Kemudian kebutuhan pembangunan sebagaimana yang dimasukkan dalam pasal 1 tadi meliputi tetapi tidak terbatas pada kebutuhan primer, pelayanan dasar, lingkungan, dan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas yang nomor 2 itu ada bidang pelaksanaan pembangunan desa. Nah, di sini terbagi lagi menjadi 3. Yang pertama itu ada pembangunan, pemanfaatan, dan pemeliharaan infrastruktur lingkungan desa. Antara lain ada tambatan perahu, jalan permukiman, jalan desa antar permukiman ke wilayah pertanian, dan ada infrastruktur desa lainnya sesuai kondisi desa. Selanjutnya, pembangunan, pemanfaatan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan. Antara lain, yang pertama ada air bersih berskala desa, sanitasi lingkungan, pelayanan kesehatan seperti posyandu, sarana dan prasarana kesehatan lainnya sesuai kondisi desa. Yang ketiga yaitu ada pembangunan dan pemanfaatan, pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan. Antara lain itu ada taman bacaan masyarakat, pendidikan anak usia dini, balai pelatihan atau kegiatan belajar masyarakat. Yang ketiga, bidang pembinaan kemasyarakatan desa. Antara lain, pembinaan lembaga kemasyarakatan, penyelenggaraan ketentuan dan ketertiban, pembinaan kerukunan umat beragama, pengadaan sarana dan prasarana olahraga, dan pembinaan lembaga adat. Yang kelima itu ada bidang pemberdayaan masyarakat. Di sini ada pelatihan usaha ekonomi, pertanian, perikanan, dan perdagangan. Pelatihan teknologi tepat guna, pendidikan, pelatihan dan penyuluhan kepala desa, dan badan permusyawaratan desa. Peningkatan kapasitas masyarakat, antara lain itu ada kadar pemberdayaan masyarakat desa dan kelompok usaha ekonomi produktif.
Kelima itu bidang belanja tak terduga. Keadaan luar biasa atau KLB, keadaan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diterapkan atau tidak diharapkan terulang atau mendesak, antara lain dikarenakan bencana alam, sosial, kerusakan sarana dan prasarana. Klasifikasi belanja berdasarkan jenis itu terbagi menjadi dua, yaitu penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Nah, dalam penerimaan pembiayaan itu mencakup sisa lebih perhitungan anggaran atau silpa tahun sebelumnya. Yang kedua ada pencairan dana cadangan, dan yang terakhir itu ada hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan. Terus ada pengeluaran pembiayaan. Dalam pengeluaran pembiayaan ini terdiri dari pembentukan dana cadangan. Pembentukan dana cadangan ini, pemerintah desa dapat membentuk dana cadangan untuk mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus. Pembentukan dana cadangan tersebut ditetapkan dengan peraturan desa yang memuat paling sedikit, diantaranya itu ada penetapan tujuan pembentukan dana cadangan, program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan, besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan, terus ada sumber dana cadangan, dan yang terakhir itu ada tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan. Sekian dari saya.